Ya kan masih kecil. Bayangin kuncinya segitu gede, ya kan, kena anak, ya kan, letak benjol. Selamat datang di channel kita lagi, Coffee of Asanium. That's right, oke. Kali ini kita akan membahas momen awkward, guys. Oke. The first one is kejadian ini itu pas pertama kalinya masuk kuliah. Jadi kan habis ospek. Waktu ospek kan aku jarang ikut karena kan aku sambil kerja kan waktu itu, jarang banget ikut jadinya. Jadi nggak tahu kelasku di mana, itu nggak ngerti itu. Nah pas selesai ospek, pelajaran sudah mulai normal. Ini hari pertama masuk. Kalau nggak salah waktu itu mata kuliah akuntansi kan, karena aku nggak tahu kelasnya, aku masuk ke ruangannya senat untuk tanya kelasku di mana. Oh ya di lantai 2, nanti belok ke kanan, ruang nomor 3 gitu kan. Oke lah, aku naik ke atas, tapi aku tuh beloknya nggak ke kanan, aku beloknya ke kiri. Karena apa kiri ya tadi gitu kan, kiri aja deh gitu. Kiri gedung ruang nomor 3. Ikutin kata hati lo. Meskipun kata hati nggak selalu benar. Akhirnya masuk lah ya ke ruang nomor 3. Ketok-ketok nih, tak-tak. Terus masuk, duduk dekat pintu karena tempat duduknya sudah penuh, yang ada cuman di dekatnya pintu. Aku tuh udah nggak lihat kanan kiri karena merasa terlambat. Aku langsung duduk, ambil bukuku kan. Mata orang di dalam kelas itu tertuju semua ke aku. Paling cantik kali ya. Nggak tahu. Paling cantik di kelas kali ya. Tapi aku nggak nyadar mereka itu perhatiin aku karena apa, itu belum nyadar kan. Nah, setelah itu aku perhatiin papan tulis waktu dosen lagi ngejelasin kan. Buset, pelajarannya kok matematika gitu kan, kok nggak ada unsur-unsur akuntansinya gitu kan. Benar-benar ini kayaknya salah kelas nih. Aku lihatin tuh murid-muridnya satu-satu. Salah kamar guys, salah kamar guys. Nggak ada yang kenal satupun. Salah kamar guys. Udah di situ mukaku merah kan. Terus minta izin keluar atau sampai habis? Enggak. Sampai habis. Udah mukaku merah, aku diem gini kan. Aku diem gimana caranya ya biar nggak malunya ini nggak kebangetan gitu kan. Di absen nggak? Belum absen waktu itu, nggak tahu udah di absen apa belum, aku nggak ngerti kan. Biasanya absen di akhir. Di akhir biasanya. Terus gimana nih ya caranya kabur gitu kan. Mau mikir aku. Nah pas ke kamar mandi nggak balik. Ya, terus pas dosennya nggak ke belakang, aku langsung tutup bukuku karena aku duduknya di dekat pintu kan. Ngacir. Nggak sopan banget sih. Kira-kira tahu nggak apa yang terjadi setelah lu ninggalin ruangan itu? Mungkin diketawain mungkin ya. Pas kamu keluar, terus tiba-tiba dosennya noleh gitu. Siapa tuh? Ada bidadari keluar ruangan. Terus gini kan, pas akhirnya aku masuk ke kelas. Namanya datang diundang, pulang nggak diantar. keluar nggak diusir. Akhirnya aku masuk ke kelasku yang benar kelasku kan. Nah setelah selesai mata kuliah, istirahat kan kita, kosong kan. Duduklah aku di depannya ruang senat itu. Adalah kakak tingkat yang nyamperin, Dek, tadi salah kelas ya? Mampus. Datang tak diundang, keluar tak ditendang. Ada satu momen lagi guys, ada satu momen yang dimana gue waktu itu malu banget. Ya antara malu, canggung ya kan. Ini di rumah gebetan, di rumah pacar lah. Jadi waktu itu kalau ke sekolah, gua kan pakai Vespa
pakai Vespa butut, ya kan. Nah, di sekolahan itu yang pakai Vespa mungkin cuman gue, gitu. Jadi karena sekolahnya sekolah ya lumayan sekolah elit lah, yang lain naik motor gede, naik motornya bagus-bagus lah, gue pakai Vespa. Nah, terus ceritanya bukan di sekolahan, jadi ceritanya di rumah gebetan. Jadi gue lagi ngedit, gue nyamperin ke rumah Lagi dia, lagi ngapel ke rumah dia. Nah kan masuk nih ke garasinya, masuk Vespanya gue masukin ke garasi. Gue ngobrol sama dia, gue ngobrol, nggak lama kemudian ada mobil datang, ding 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 ding. Ternyata yang datang bokapnya, guys. Ternyata yang datang bokapnya. Terus akhirnya ya gimana lagi, gue harus pinggirin tuh kebo. Jadi kebonya kan menghalangi, guys. Jadi kebonya menghalangin, namanya Vespa kan gede banget. Nah ternyata kebo gue ngalangin, guys. Karena nggak ada tempat lagi di garasi itu, terpaksa gue harus keluarin. Bayangin, gue ngeluarin Vespa ya kan, kebo, butut, terus mobil bokapnya bagus ya kan. Wah, bayangin kondisi waktu itu kayak, rasanya kayak muka ini mau gue tutupin gitu. Kayaknya nggak kepingin lihat gitu. Terus itu berlanjut, guys. Next, ada cerita lagi. Jadi berlanjut itu sampai gue akhirnya putus, guys. Putus gara-gara Vespa. Gara-gara Vespa. Bukan, jadi ya gue akhirnya diputusin kan. Ternyata gue tanya bukan gara-gara Vespa. Akhirnya orang tuanya bilang bahwa ya namanya masih kecil, harus fokus sekolah, harus fokus belajar. Terus yang paling gak enak lagi dia ngomong gini, kalau pacar bisa dicari, tapi kalau orang tua nggak bisa dicari. Wah, gue udah nggak bisa ngomong dah. Gue udah nggak bisa ngomong ya kan. Kita sudah sama-sama sayang sebenarnya, tapi ketika dia ngomong seperti itu, ya udah gue harus mundur nih. Gue harus mundur teratur. Rasanya dunia nggak adil gitu ya saat itu ya. Ya rasanya ya nggak jodoh ya. Ketika keluar dari mobil sama sekali nggak nyapa gue ya kan. Wah, bayangin kayaknya gue udah kayak anak sampah gitu ya. Apalagi kan waktu itu gue kalau di sekolah kan badung banget. Nah jadi gue tuh udah pakaiannya yang nggak rapi, nggak katakanlah nggak selevel lah sama dia. Jadi gue pakai celana jeans, gue pakai kaos biasa, kaos oblong biasa. Udah tampang-tampang model waktu itu gue kayak musisi. Kayak anak badung, kayak anak nakal gitu. Wah. Ingat nggak waktu aku hamil si kakak? Kenapa? Ya kan? Waktu itu kan aku pengen banget makan bakso. Nah, terus kamu sok-sokan lah, kamu ajak ke bakso Solo, iya kan? Ke bakso Solo kan? Iya. Pas nyampe di sana, langsung bilang ke waitersnya, ke pelayannya, Mas, bakso Solo 2 gitu kan. Nah, makanlah kita dengan tanpa dosa gitu kan. Habis makan kita ngobrol sebentar, terus kita tanya ke masnya, Mas minta notanya gitu kan. Tahu nggak, kita waktu itu cuma bawa uang 50.000 ya. Berapa sih harganya bakso paling mahal gitu? Iya guys, jadi nggak ada 50 kalau nggak salah. Jadi menurut kita dulu ya, dulu bakso itu adalah makanan yang menurut kita adalah paling murah ya kan. Jadi kalau kita lapar, mending kita beli bakso. Jadi bakso itu seperti cemilan. Tapi ternyata sekarang bakso itu lebih mahal guys daripada lu beli nasi bungkus. Nasi bungkus mungkin cuma dia 10.000, 12.000 dapat. Tapi kalau bakso sekarang 12.000, 15.000 nggak kerasa guys. Nggak kerasa, gitu. Terus akhirnya kita jadi waktu itu cuma bawa uang 50.000. habisnya tuh di atas 50.000 kan. Duh, gimana ini uangnya kurang gitu kan, panik kan dia. Yang aku udah malu gitu kan, aduh makan uangnya kurang gitu. Terus aduh
gimana nih, di rumah ada uang berapa, ada uang nggak ya gitu kan. Ada sih, ada di rumah gitu, tadi aku tinggal. Terus akhirnya Aku pulang. Iya, kamu pulang ambil uang, Oh. kamu taruh situ buat panjer. Jadi gue pulang ambil duit, kamu jadi jaminan gitu. Iya. Oh my god ya. Tapi ya untung ada duitnya kan waktu itu ya? Ada, karena aku tinggal uangnya memang di rumah, aku bawa cuma secukupnya aja. Pikirku kan 50.000 buat beli bakso udah kembalian lah gitu kan, paling nggak dapat kembalian Iya. lah gitu. Kira-kira apa ya yang dipikir sama penjualnya ya? Sama penjualnya kira-kira yang dipikir apa ya gitu ya? Wah, ini cowok dompetnya ketinggalan Atau nggak punya uang. atau emang nggak punya duit gitu. Terus ceweknya ditinggal gitu. Ini kalau sampai setengah jam nggak balik, gua ambil nih ceweknya gitu. Dan hal itu nggak terjadi cuma sekali. Iya kan? Masa sih? Ingat nggak pas waktu itu kan kita lagi naik motor. Nah, kita itu cuma bawa ATM, nggak bawa cash. Ingat ya? Karena kita nggak punya cash, kita cuma bawa ATM. Tiba-tiba ban motor kita itu bocor. Nah itu guys. Jadi bayangin ban bocor, kita nggak bawa Nggak duit bawa cash, cash, cuman adanya ATM. Nah, gua kalau ke ATM kan harus naik motor. Nah, sedangkan motornya nggak bisa dipakai. Kira-kira gimana? Bayangin. Dan waktu itu posisi kita itu benar-benar jauh dari ATM, dari Indomaret, dari Ya, ATM jauh. agak jauh, mungkin 2 meter, lebih kalau 2 kilo. Lebih 3 kiloan. Ya, sekitar itulah, Sekitar 3 itu. kilo, 5 kilo. Jadi kita kalau jalan nggak mungkin. Kita harus naik motornya. Sampai akhirnya ketemulah tukang tambal ban. Ya. Udah deh gini aja. Yang penting motornya bisa dulu, baru nanti kita cari ATM gitu kan. Nah, akhirnya motornya dibenerin kan sama tukang tambal ban. Tahu nggak? Apalagi yang ditinggal buat jaminan sama si papa? Gua lagi. Terus kan aku ditinggal tuh berdua sama si tukang tambal ban. Si papa ini ambil uang ke ATM. Terus tukang Ya. tambal bannya ngomong apa? Ya kita sih cuma ngobrol-ngobrol gitu aja kan. Nah pas kamu balik pak, dia ngomong gini, Mas, kok nggak helmnya aja yang dipakai buat jaminan? Kok tega istrinya buat jaminan? Kenapa nggak helmnya aja yang dipakai jaminan gitu ya? Iya. Kenapa istrinya lagi yang dipakai jaminan? Kalau diambil gimana? Iya gitu-gituin kan kita sama tukang tambal bannya. Aduh ini. Nah, waktu itu kakak itu ada field trip. Kalau di sekolah Katolik kan kalau field trip kan orang tuanya nggak boleh ikut kan. Field trip ya anaknya sama guru gitu kan yang berangkat. Orang tua hanya boleh jemput di sekolah. Akhirnya pas kakak udah selesai field trip, kita kan jemput. Nah kan aku nyamperin mobil yang bawa kakak sama gurunya kan. Kebetulan waktu itu si kakak duduknya bersebelahan gini loh sama gurunya kan. Terus gurunya ngomong, kakak hebat Mang, sudah mandiri gitu kan. Oh iya Bu, terima kasih gitu. Karena aku masih belum terlalu kenal sama gurunya, aku bilang gini, mari Bu Agnes, terima kasih gitu. Padahal yang aku panggil Bu Agnes itu tadi namanya Bu Ana. Jadi Bu Ananya agak setengah mikir gitu. Oh iya Mama, katanya sambil ketawa. Yang katanya kakak, Mama itu bukan Bu Agnes, itu Bu Ana. Gurunya mungkin mikir, emang gue nggak terkenal? Kenalin dulu dong. Emang gue nggak terkenal banget gitu sampai. Jadi aku tuh sejak kejadian itu kalau ketemu sama wali kelasnya si kakak, ada ketawa-ketawa sendiri gitu. Ingat kejadian itu. Waktu itu gue SD. Jadi waktu
pulang sekolah itu kan berdoa. Nah kalau berdoa kan harus nunduk gitu kan, harus nunduk, harus apa, khidmat, berdoa dengan khidmat gitu kan. Nah waktu itu gue itu masih bercanda, sama temen gue yang ada di samping, di bangku samping. Gue bercandanya mainin kaki gini, jadi kakinya gue tendang-tendang gini kan. Nah ternyata guru waktu itu guru olahraga. Nah jadi guru olahraga itu tahu kalau kita nggak khidmat gitu pas waktu berdoa. Nah waktu itu gue dilempar sama kunci. Jadi namanya guru olahraga ya, kunci yang dibawa itu adalah kunci gudang. Oh, segembok gitu ya? Jadi kuncinya nggak cuma satu, kuncinya satu renteng gitu. Banyak kan, gede kan, dia lempar dari jauh. Tapi kalau guru sekarang nggak berani kayak gitu guys. Gitu, kalau guru dulu, kalau guru zaman dulu itu strength banget, dan kita sebagai murid juga tetap menghargai guru. Benar. Karena ada kedisiplinan di sana, ya. Ada kedisiplinan, ada pembelajaran yang berarti. Kalaupun kita ngomong ke orang tua, paling kitanya yang dimarahin sama orang tua. Iya, kalau zaman dulu itu orang guru itu kita hargai banget, digugu dan ditiru. Tapi kalau sekarang dikit-dikit lapor kayak gitu. Jadi next ceritanya itu adalah sama gurunya dilempar, dilempar, ternyata nggak kena gue, ternyata kena temenku yang ada di belakang. Yang berdoanya khidmat, dia lagi nunduk gini kan, dia lagi nunduk, bletak. Bayangin guys, masih SD kelas berapa ya, mungkin kelas 4 atau kelas 5. Ya kan masih kecil. Bayangin kuncinya segitu gede, ya kan, kena anak, ya kan, letak, benjol. Jadi gue nggak ikut makan kena getahnya. Jadi gue kayak takut, kayak merasa bersalah juga gitu kan. Terus lucu juga, gue juga agak ketawa gitu. Ternyata bleset guys. Ternyata lemparannya bleset guys. Oke guys, that's it cerita keseruan kita tentang momen yang awkward, momen yang lucu, momen yang canggung dan konyol banget, ya kan? This is adalah obrolan saat kita lagi nongkrong, ya. Jadi channel ini memang berceritakan tentang obrolan saat kita ngopi guys. Ngobrolin ya nggak melulu tentang bisnis, kita ngomongin asik-asik aja ya. Nah kalau kalian punya momen yang seru guys, kalian punya momen yang lucu atau momen awkward, silakan komen di bawah ya kan. Kita berinteraksi, ntar bisa lu ceritain, ntar gue bacain. Iya. Ya jadi misalkan lu nih si A, jadi ada komen dari si A bahwa dia punya pengalaman awkward, gitu kan. Ntar gue ceritain di channel guys. Gitu ya teman-teman, friend, buat semuanya, thank you all, and next kita akan seperti biasa kita akan ketemu lagi di video berikutnya yang lebih seru lagi, obrolan tentang ngopi. Jadi ngopi sambil ngobrol, duitnya biar jalan sendiri. Thank you guys, see you next, and I love you all. Dadah. Coffee off, Asanyo. Jeng jeng.